Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita yang terdahulu tentang syarat wudhu. Kita kaji dalam perspektif spiritual atau aspek batin. Karena ajaran Islam tidak semata-mata dalam perspektif fikih saja secara lahir, tapi kita juga akan melihat bagaimana penjelasan itu terkandung dalam muatan-muatan batiniah. Ini menarik karena akan membuat hidup tentang pemahaman agama kita, tentang pelajaran-pelajaran agama kita menjadi lebih bermakna. Penjelasan lalu kita sudah menjelaskan tentang syurutul wudu'i, tentang syarat-syarat wudu. Kita mengenal rukun, juga ada syarat. Kalau rukun itu sesuatu yang bisa kita pelajari, sesuatu yang bisa kita praktekkan, dan ini sifatnya mudah, karena masuk di dalam kegiatan yang sedang kita lakukan. Tinggal kita urutannya yang tepat, kemudian bagaimana prakteknya itu sekedar rukun. Tapi sesungguhnya berbicara rukun, sebelum rukun itu kan ada syarat. Syarat ini justru lebih berat. Karena syarat itu berarti kualifikasi, Persyaratan ini yang seperti saya jelaskan yang lalu, kita ulang sedikit. Syurutul wudu'i asyaratun al-islam wat tamyiz wan niqa'u anil haid wan nifasi wa an ma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'. Bahwa syarat wudhu yang pertama adalah Islam. Ini memiliki makna yang sangat dalam ketika kita melihat Islam. Karena Islam itu adalah sistem ajaran. Berbicara Islam berarti kita harus betul-betul Muslim. Jadi persyaratan kita menjadi Islam itu adalah harus bersyukur. Kita masuk dalam persyaratan berarti kita bersyukur. Sama dengan seperti saya jelaskan lalu, ketika persyaratan jadi pegawai adalah usia 30 tahun maksimal, kita ternyata masih 25, berterima kasih, bersyukur. Tapi kalau ternyata umur kita sudah 35, aduh saya nggak masuk syarat, kita rasanya menyesal, sedih, kan gitu ya. Nah itu syarat. Jadi artinya dalam konteks ini kita melihat bahwa kita masuk dalam syarat itu harus bersyukur. Jadi syarat berwudu yang pertama adalah al-Islam. Jadi Islam jadi persyaratan Islam berarti Islam yang benar-benar Islam. Tauhidnya lurus jadi melaksanakan Islami segala yang kita lakukan. Ini berarti kita berupaya untuk seperti itu. Jadi artinya bukan berarti kita Islamnya belum benar lantas nggak boleh wudu, bukan begitu. Maksudnya adalah sebaik mungkin diupayakan kita terus memperbaiki kualitas keislaman kita. Karena persyaratan wudu yang pertama adalah Islam. Kualitas keislaman kita itu adalah Islam yang lurus, tauhidnya benar, melaksanakan perilaku, tingkah laku, pola pikir dan sebagainya harus betul-betul Islami. Yang kedua, at-tamyiz. At-tamyiz itu artinya berpikir dewasa, sudah di atas baligh. Kalau baligh kemarin hanya sekedar biologis. Jadi orang usia sekian, kemudian bermimpi, anak laki-laki atau perempuan, maka menjadi baligh. Baligh ini dalam pendekatan biologis, Tapi kalau kita menyebut tamyiz, pendekatannya adalah pendekatan kepribadian. Jadi tamyiz itu adalah dewasa, berpikir sehat, normal, bisa membedakan yang benar dan salah, bisa menganalisa, membandingkan, bisa paham tentang ajaran Islam, itu berarti tamyiz. Nah, kita sudah masuk syarat tamyiz karena kita sudah masuk bagaimana memahami Islam dengan baik, berarti tamyiz. Yang ketiga adalah wan niqa'u anil haidi wan nifas. Jadi bagi perempuan disebutkan di sini bersih haid dan nifas. Jadi haid itu adalah darah bulanan yang datang. Kemudian nifas itu adalah darah yang menyertai ketika kelahiran atau melahirkan. Ini menarik, berarti perhatian terhadap perempuan begitu tinggi sampai disebut syarat khususnya perempuan. Karena apa? Perempuan itu adalah barang terhormat.
barang yang harus dilindungi, begitu ya. Jadi betul-betul diperhatikan kehati-hatiannya. Artinya di sini adalah kenapa disebut perempuan berarti menjaga kehormatan, karena haid dan nifas itu adalah kaitannya dengan sesuatu yang paling aurat, ya. Sesuatu yang paling tersembunyi, sesuatu yang sifatnya ya sangat rahasia begitu. Tapi di sini disebut, ya, di dalam pendekatan fikih itu jelas disebutkan bahwa haid dan nifas. Artinya adalah tidak semata-mata haid dan nifas, tapi bagaimana kita menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak terhormat gitu. Kemudian yang keempat, wa an ma yamna'u usulal ma'i ilal basyarati. Jadi tidak terhalang air dari kulit. Jadi maksudnya dalam pendekatan fikih ini bagaimana kemudian kita berwudu seluruh anggota wudu jangan sampai ada yang menghalangi. Ada cat, ada tip kan gitu ya. Ada ter atau mungkin ada ya barang-barang termasuk sisik ikan kadang nempel itu nggak bisa masuk yang namanya air. Ini menarik dalam persyaratan fikih. Kemudian lebih menarik lagi ketika kita lihat dalam persyaratan secara spiritualnya, secara batiniahnya, artinya adalah bahwa kulit ini adalah sesuatu yang paling luar. Kulit ini adalah alat untuk merasa, meraba. Kita bisa tahu barang itu karena kulit. Nah, di dalam persyaratan wudu disebut jangan sampai kulit ini tidak tersentuh oleh air. Apalagi kulit yang memang secara batiniah kita ini, karena kulit ini adalah sifatnya sangat merasa panas, dingin dan sebagainya langsung terasa, ya. Jadi artinya dituntut kita secara spiritual harus peka, ya. Kulit kita ini panas, dingin, ya, itu langsung terasa. Kenapa? Ini kepekaan kulit berarti kepekaan dalam kita bersikap, ya. Orang kedinginan, ya, kemudian hidup di kolong jembatan. Kita harus menjadi orang-orang yang solidaritas yang tinggi. Karena sifat kepekaan itu berawal dari kulit, dilambangkan dari kulit kita. Kemudian lebih menarik lagi ketika kulit dipahami, makna secara batiniahnya adalah bagaimana kulit ini nanti yang paling bersentuhan ketika kita sudah meninggal dunia. Ya, di dalam kuburan kulit kita inilah yang paling pertama akan disentuh oleh binatang-binatang di dalam kubur. Jadi kulit kita yang sudah terjaga dengan air wudhu, nah itu kan, ini insya Allah menjadi kulit yang mulia. Kalau sudah kulit kita ini terbasuh dengan air wudhu, maka kulit kita mendapatkan kemuliaan di alam kubur. Jadi persyaratan wudhu makanya kulit harus terbasuh, maka kulit ini akan terbasuh dengan air wudhu, kulit kita ini akan bersih di alam kubur, kulit kita itu nilainya akan bermakna karena selalu disentuh dengan air wudhu. Selanjutnya yang kelima, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'a. Ini maknanya adalah tidak ada sesuatu yang membuat air berubah. Ya, jadi syarat wudhu itu artinya kita betul-betul bersih tangan kita ini secara fikihnya, jangan sampai tangan kita sedang berlumuran kotoran, ya, tai kambing, tai kerbau atau apalah tai ayam. Karena begitu terkena air, airnya pun akan seperti bau kotoran. Itu maksudnya ke sana. Jadi kita harus bersih dulu, ya, syarat kita berwudu itu harus bersih semua. Ya, jangan sampai air yang kena nanti karena di sini ada tai orok, tai anak kita, mungkin bayi, kita punya bayi, langsung kita wudhu. Jadi menganggap wudhu langsung membasuh tainya, bukan. Jadi tidak boleh. Darah yang ada di kita bersihkan dulu. Jangan sampai darah ketika kita berwudhu warnanya menjadi merah airnya. Itu yang dimaksud. Tidak boleh ada sesuatu di dalam anggota tubuh yang kita sentuh untuk berwudhu nanti akan merubah warna, jenis atau mungkin bau dari air. Jadi artinya kita harus betul-betul bersih sebelum kita berwudu, semuanya harus dalam kondisi bersih dari kotoran, dari najis, baru kita berwudu. Nah, ini secara fikih begitu. Tapi secara spiritual adalah bahwa kelestarian air, kelestarian lingkungan, ekosistem yang air kita gunakan untuk berwudu ini juga harus kita jaga. Artinya kesucian air, kebersihan air menjadi tanggung jawab kita.
Ya, karena kita tidak boleh sampai merubah warna air, pencemaran di mana-mana, ekosistem menjadi berubah. Itu maksud daripada secara spiritualnya, syarat berwudu tidak boleh ada sesuatu barang yang bisa merubah kesucian air yang kita jaga. Bagaimana air jangan sampai ketika kita kencing di tempat yang dibutuhkan untuk orang, ya kita kencing di tempat orang lewat dan sebagainya, bisa merubah warna, merubah bau. Nah, disyaratkan kita wudhu, jangan sampai membuat badan kita, sesuatu yang ada di anggota tubuh kita, bisa merubah air. Kesucian air itu harus betul-betul kita jaga, badan kita juga harus kita jaga dari kotoran-kotoran yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ya, wal ilmu bifardiyatihi. Ini maksudnya adalah kita tahu ilmunya. Tahu ilmu tentang hal-hal yang fardu dalam kita berwudu. Perlunya kita pengajian karena kita supaya tahu mana yang fardu, mana yang rukun, mana yang sunnah. Yang fardunya adalah niat. Yang kedua, basuh muka. Yang ketiga, basuh tangan. Yang keempat, basuh anggota kepala. Yang kelima, kaki, ya. Kemudian yang keenam, tertib. Jadi maksudnya di sini wal ilmu bifardiyatihi, tahu ilmu fardunya. Ya, itulah perlunya kita ngaji, perlunya kita menuntut ilmu. Jadi persyaratan wudhu kita itu kita harus tahu dulu ilmunya, ya. Jadi kita harus tahu ilmunya bahwa ini yang wajib, ini yang fardu, ini yang sunnah, harus tahu dulu. Ini menjadi persyaratan wudhu. Itu secara fikih. Kemudian secara batiniahnya lebih dalam lagi adalah menyadari kewajiban sebagai abid terhadap khaliknya. Jadi kita tahu kewajiban sholat, kita tahu kewajiban zakat, kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik. Jadi wal ilmu bifardiyatihi bukan hanya dalam konteks persyaratan untuk kita berwudunya saja, tapi ilmu-ilmu yang dipardukan dalam aplikasi kehidupan kita bermuslim itu kan tahu. Zakat wajib, ya. Puasa wajib, misalnya haji wajib bagi yang mampu. Jadi kita harus tahu fardu-fardunya, rukun-rukun Islamnya juga harus tahu. Wal ilmu bifardiyatihi itu maknanya bisa luas, ya. Jadi kita menjadi orang yang tahu betul ilmu tentang agama. Tahu ilmu agama, tahu bagaimana fardu, bagaimana sunnah, bagaimana makruh, bagaimana haram, bagaimana mubah. Ya. Ketika kita puasa, tanggal 1-nya 1 Syawal kita puasa. Hukumnya apa? Bukan mendapat pahala tapi malah berdosa. Yang ketujuh sekarang. Wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Maksudnya adalah yang ketujuh tidak menukar balik antara fardu dan sunnah. Jadi tidak boleh sembarangan kita, ya. Jadi wal ilmu kalau tadi wal ilmu bifardiyatihi, tahu betul mana-mana yang pokoknya, mana-mana yang rukunnya. Nah, itu ya, mana yang fardunya. Nah, kalau di sini adalah wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatun. Jadi kita tidak boleh mengiktikadkan, punya niat bagaimana kalau memang membasuh muka itu adalah rukun, saya jadikan ini sunnah gitu. Jadi tidak boleh memutar balik, ya. Itu maksudnya. Jadi syarat wudhu yang ketujuh tidak menukar balik fardu dan sunnah, ya. Nah, ini menarik ketika kita kaji dalam pengertian fikih seperti itu. Dan lebih menarik lagi kalau kita kaji dalam pengertian secara batiniahnya. Maknanya adalah kita tidak boleh bertindak sembrono. Ya kan? Tidak boleh bertindak sembrono, tidak boleh memutar balik antara kebenaran dan kebatilan. Ya. Yang mana yang benar, ya itulah yang benar. Kemana yang batil, itulah batil. Karena di sini wa alla ya'taqida, jadi tidak boleh punya niat yang secara sengaja fardhon min furudihi sunnah. Jadi tidak boleh memutar balik antara yang fardu dengan sunnah, yang sunnah dengan fardu. Maknanya di sini kita dituduh berwudu harus secara disiplin, dan kita mendisiplinkan diri bukan hanya sekedar dalam wudunya, tapi dalam sekitar kita berwudu. Berarti kita tidak boleh bertindak sembrono, tidak boleh seenaknya saja, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, kan gitu. Tidak boleh, ya.
Jadi kita betul-betul harus bisa tahu dan bisa, tidak boleh punya keyakinan karena kita sudah punya misi tertentu, akhirnya sesuatu yang benar kita anggap salah. Orang lain benar kita anggap salah. Juga sebaliknya, kita salah bagaimana supaya orang lain menganggapnya benar. Jadi kita dalam kehidupan pun secara batiniahnya, secara spiritualnya, kita harus tidak boleh bertindak sembrono, tidak boleh memutar balik antara kebenaran dengan kebatilan, yang sesat dengan petunjuk. Tidak boleh. Ya. Artinya karena wudhu ini adalah pekerjaan suci kita untuk melaksanakan sholat, sholat kita juga harus kita aplikasikan, tidak boleh kita nantinya untuk memutar balik fakta. Menukar kebenaran dengan kebatilan, menukar kesesatan dengan petunjuk, menukar antara jelek dengan baik. Dalam berdagang tidak boleh kita menukar. Barang memang itu adalah jelek, ya kita bilang jelek. Kalau memang barang itu bagus, ya kita akan bilang bagus, ya. Jadi jangan sampai kita membuat berdagang curang, menipu orang. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, ya, wal ma'ut tahuru, yaitu air yang suci, ya. Jadi air yang kita gunakan untuk berwudu adalah air yang suci. Air yang mana? Suci dan mensucikan. Ya, kan konteksnya dulu pernah saya jelaskan, kita ada air yang suci tapi tidak menyucikan. Apa itu? Misalnya minuman, misalnya, ya. Itu suci tapi tidak mensucikan. Maka yang dimaksud berwudu adalah dengan air yang suci, air yang betul-betul murni berupa air, ya. Berupa air, ya. Jadi air yang kita gunakan dari keran atau dari sungai, dari apa itu yang mensucikan. Kalau yang tidak mensucikan banyak, ya. Sayur air tapi boleh untuk wudu? Tidak. Sayurnya bening, ini mah nggak apa-apa, nggak bisa, ya. Iya, karena sudah tidak masuk mensucikan. Ya, di sini, ya. Ya. Air hujan suci dan mensucikan. Ya. Jadi air hujan kita berwudu dari pakai air hujan juga boleh, ya boleh. Itu memang salah satu jenis air suci, kan? Air sumur, air hujan, ya. Termasuk air salju itu air yang suci, bisa untuk wudu, bisa, ya. Jadi yang tidak mensucikan itu adalah salah satunya nanti air yang mustakmal. Apa itu mustakmal? Air yang sudah bekas dipakai, ya. Air yang bekas dipakai itu enggak suci, iya. Air wudu kita tadangin di ember, ya. Itu suci memang, tapi sudah tidak lagi mensucikan karena sudah mustakmal namanya. Jadi air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan, air bekas, ya. Nah, dipersyaratkan dalam wudu itu bukan air itu, tapi air yang suci, yang bersih, ya. Itu secara fikihnya. Nah, secara spiritualitasnya jauh ini bisa lebih menarik lagi. Berarti sifat air itu kan, air yang suci itu kan berarti air yang menyejukkan, ya, air yang bersih, kemudian membersihkan. Bahkan air yang membersihkan ini adalah air yang selalu kita gunakan untuk berwudu. Maka berwudu dipersyaratkan harus air yang bersih. Ini saya jelaskan lebih lanjut, ya. Nah, maknanya di sini adalah bahwa bersuci, sholat itu adalah mensucikan. Sholat itu adalah membersihkan seluruh anggota tubuh kita. Sholat itu adalah bagaimana kita membuat diri kita menjadi bersih. Ya. Nah, di sini ma'un tahur artinya air yang suci. Kesucian air menjadi pekerjaan kita juga untuk melestarikan alam tadi. Ya. Jadi bagaimana air-air yang suci ini harus kita pelihara kesuciannya. Jadi kita tidak boleh sembarangan membuang sesuatu pada air yang membuat itu air bisa berubah warna, menjadi tidak suci lagi. Itu kan makna secara spiritualnya begitu. Jadi bukan hanya air wudhu yang kita pakai untuk bersih, kita juga berupaya seluruh air yang kita gunakan harus dalam kondisi bersih, murni, tidak tercampur dengan zat-zat membahayakan, tidak boleh tercampur racun, tidak boleh limbah sembarangan kita buang, ya. Membuang sampah sembarangan membuat air menjadi kotor, ya. Membuat air menjadi gampang untuk banjir dan sebagainya. Ini kan ma'un tahur ke sana. Dan menarik lagi ketika kita berarti mengupayakan air yang bersih
Bukan hanya sekedar air yang bersih itu pemaknaan secara fikihnya saja. Tapi air yang bersih bukan hanya bersih dalam pengertian dari zatnya, tapi bersih juga dalam prosesnya. Ya. Jadi kalau kita berwudu airnya boleh nyuri, itu berarti tidak ma'un tohur. Ya. Ma'un tohur secara zatnya memang bersih. Ya. Air kita boleh nyuri, keran meterannya kita losin gitu dah, ya mungkin gitu. Itu kemudian kita pakai wudhu. Posisi airnya bersih enggak? Bersih. Tapi sesungguhnya secara spiritual itu ada yang tidak bersih karena upayanya cara mendapatkan airnya boleh ngelosin listrik, ya. Ya, maling aturan, ya. Harusnya dari keran meteran itu keluarnya mungkin 2 kubik, kita desain menjadi keluarnya cuma 1 kubik, air yang itu kita gunakan untuk berwudu. Nah, pertanyaan saya tadi, airnya suci enggak? Suci, secara fikih suci, secara zatnya suci. Tapi karena airnya tadi boleh ngelos meteran PDAM, ya, berarti kita nyuri air, ya. Maka kita gunakan untuk berwudu. Sah tidak wudunya? Sah, tapi persoalannya wudunya itu berkah enggak? Berkualitas enggak? Kan gitu. Ya. Karena kita ingin berwudu, kita kemudian sholat, kita kan ingin memperoleh sholat yang khusyuk. Ya. Jadi sholat yang khusyuk itu bukan hanya sekedar bacaannya tepat, waktunya juga tepat, bukan hanya hudurul qalb saja, bukan. Tapi bagaimana sarana dan prasarana yang kita gunakan untuk sholat juga harus bersih, harus suci, ya. Jangan sampai menang sajadah, bawa sajadah, tapi sajadahnya boleh korupsi, duit boleh korupsi, beli sajadah. Nah kan gitu. Kita memang tidak tahu, udah nggak sadar, ya. Tapi Allah Maha tahu bahwa sejadah ini kamu boleh nyuri dulu, boleh ngelapin angka 0 gitu, angka 01 beli sejadah. Sejadahnya kamu buat sholat. Ya gimana sholat kita mau khusyuk? Menurut saya sholat khusyuk itu bukan hanya sekedar prakteknya sholatnya, tapi yang melingkup untuk kita sholat juga harus kita perhatikan. Ya, dari mulai sajadahnya, pakaiannya, sarungnya, pecinya, kalau kita pakai jaket, jaketnya, kan gitu. Jangan-jangan ini mendapatkan jaket, mendapatkan sarung, sajadah yang kita pakai itu hasil duit, boleh nyuri. Ya, itu saya boleh dagang, tapi dagangnya gimana? Dagangnya ternyata menipu orang gitu ya. Kiloannya harusnya 1 kilo pas, kemudian gimana caranya, kemudian menjadi 9 on, kan gitu. Pinter kan? Jadi bagaimana seluruh yang melingkup pada persoalan kita sholat itu harus kita perhatikan betul. Jadi dari mulai jalannya, ya sekitar yang melingkup. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang khusus sholat, bukan hanya sekedar kita pelatihan wudu, pelatihan sholat khusyuk banyak. Sekarang pelatihan sholat khusyuk ya banyak ya. Itu memang boleh, bagus dan bagus ya. Tetapi persoalannya adalah sebelum kita melakukan sholat juga harus kita perhatikan ya. Jadi jangan-jangan ketika kita sholat Allahu Akbar, aduh kunci saya ketinggalan di atas lemari gitu ya. Allahu Akbar, oh ternyata anak saya tadi minta jajan, saya lupa keburu sholat. Jadi barang yang sampai hilang, barang ketinggalan, atau anak kita yang punya urusan pun ingat ketika kita sholat. Ya pertanyaannya adalah itu bagus, ya bagus, memang bisa mengingatkan. Tapi persoalannya adalah bahwa konektivitas kita kepada Tuhan, ya kan? Sholat itu adalah bagaimana kita berdialog kepada Allah, ya. Bagaimana kita melapor kepada Allah tentang amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang hari kita. Ya. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Jadi sholat itu adalah mi'rajnya. Mi'raj itu apa? Naik. Ya. Naik. Ya. Jadi sholat itu adalah naik, proses naik kita kepada Allah. Proses kita berdialog, berhubungan kepada Allah. Barangkali itu sekedar pengajian kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan selanjutnya kita bisa bertemu lagi nanti. Masih ada 2 syarat lagi ya. Jadi ada 2 syarat lagi yang harus kita sampaikan.
Jadi saya ulangi sekarang hari ini bahwa kita dipersyaratkan untuk wudhu ya. Wudhu memiliki syarat ya. Kalau rukun saya bilang tadi bisa kita pelajari, tapi syarat itu lebih berat. Jadi syarat berwudhu itu, syarat wudhu adalah yang pertama harus ya Islam. Jadi orang Islam. Jadi kita disebut orang Islam, berbahagialah karena kita sudah masuk syarat ya. Yang kedua, tamyiz, yaitu kita orang yang sudah berpikir jernih, berpikir dewasa, tahu siapa yang akan disembah, tahu siapa yang disembah ketika kita sholat. Jadi berarti kita sudah tamyiz, sudah orang yang paham dengan kita melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, bersih haid dan nifas. Ini untuk perempuan yang melambangkan betapa perhatian kita Islam terhadap perempuan itu sangat agung, ya, sangat diperhatikan betul. Kemudian yang keempat tadi, tidak terhalangnya masuknya air ke dalam kulit. Itu karena apa? Cara spiritual tadi saya bilang bahwa kulit inilah yang merasakan. Jadi bagaimana ketika kulit yang tersentuh dengan air wudhu itu nanti ketika masuk alam kubur, kulit-kulit kita inilah yang akan menjadi saksi ya. Oke. Kemudian tidak ada sesuatu yang membuat air berubah ya, tidak boleh ada tai, ada kotoran di tangan kita, bersihkan dulu ya. Kemudian mengetahui semua pardunya. Jadi kita dianggap harus paham betul. Jadi harus orang yang paham tentang wudhu. Kemudian tidak menukar balik antara yang fardu dengan sunnah. Dan yang kedelapan adalah harus air yang suci. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.